Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu selaku dosen pengampu dari mata kuliah Fikih Kontemporer serta teman-teman HES 6A yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cantika Bulan Putriandi dengan NIM akhir 106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemecahan masalah kontemporer dan ijtihad. Masalah kontemporer adalah suatu bidang kajian yang membicarakan perihal persoalan-persoalan hukum Islam ijtihad yang secara nyata muncul pada dewasa ini dengan menerapkan metode istinbat hukum dan analisis ilmiah serta pendekatan yang tepat pada berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dunia akhirat kemaslahatan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan-persoalan sedikit juga berkembang, dan untuk memerlukan jawaban untuk kepentingan kini dan yang akan datang telah banyak produk-produk pemikiran terdesak dalam bidang fikih yang diformulasikan para hukuman, namun perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar tidak kehilangan relevansinya. Perlu diingat pula, tujuan dari Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Pemecahan masalah kontemporer dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti ijtihad, problem solving, dan creative problem solving. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ijtihad. Berasal dari kata jahda, secara etimologi berarti mencurahkan segala kemampuan atau berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang sulit, dan dalam praktek yang digunakan untuk sesuatu yang sulit dan memayahkan. Kemudian menurut mayoritas ulama usul fikih, ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan secara maksimal seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat donis terhadap hukum syariat. Dari definisi di atas, kesimpulan mengenai pelaku objek yang terkait capaian ijtihad adalah: satu, pelaku ijtihad adalah seorang ahli fikih, bukan yang lain. Kemudian yang kedua, yang ingin dicapai oleh ijtihad adalah hukum syar'i bidang amalia atau furu'iyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan tingkah laku orang mukallaf. Yang ketiga adalah hukum syar'i yang dihasilkan oleh suatu ijtihad, statusnya adalah doni. Landasan ijtihad satu, Al-Quran. Yang dalam Al-Quran berarti kalamnya Allah merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Kemudian yang kedua ada as-sunnah. Menurut istilah syariat Islam, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW dalam bentuk qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, takrir atau penetapan sifat tubuh serta al-kain dimaksudkan dengan sebagai tasyri' atau persyariatan bagi umat Islam. Kemudian ada tiga. Yang ketiga adalah dalil akli atau rasio, adalah dalil yang bersumber dari akal pikiran, contohnya ijma' dan qiyas para ulama dan sahabat Nabi. Kemudian ada macam-macam ijtihad. Yang pertama ijtihad fadli atau ijtihad secara individual yang dilakukan secara mandiri oleh seseorang yang mempunyai keahlian dan ijtihadnya belum dapat persetujuan dari ulama atau mustahil lain. Ijtihad fadli merupakan langkah awal atau dasar dalam mewujudkan ijtihad kolektif. Kalau tidak terdapat individu yang mampu ahli ijtihad, maka tidak akan terjadi ijtihad kolektif yang sangat dibutuhkan keberadaannya. Kemudian yang kedua ada ijtihad jama'i atau ijtihad secara kolektif. Ialah ijtihad yang dilakukan secara bersama atau bermusyawarah terhadap suatu masalah dan pengamalan hasilnya menjadi tanggung jawab bersama. Sejarah ijtihad ditinjau dari segi histori. Ijtihad pada dasarnya telah turun sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian berkembang pada masa sahabat dan tabi'in, serta generasi berikutnya hingga kini dan mendatang dengan memiliki ciri khusus masing-masing. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Amr ibnu al-As radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah bersabda, apabila seorang hakim hendak menetapkan suatu hukum, kemudian dia beristihad dan ternyata istihadnya benar, maka baginya 2 pahala, dan apabila istihadnya salah, baginya adalah ganjaran. Kemudian ada hukum ijtihad yang para ulama membagi hukum ini melakukan ijtihad menjadi 3 bagian, yaitu 1. Fardu ain, bagi orang yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya. Kemudian ada fardu kifayah, bagi orang yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang tidak dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedangkan selain itu dia ada mustahid yang lainnya. Maka apabila semua mustahid itu tidak ada yang melakukan ijtihad, maka mereka berdosa semua. Tetapi apabila ada yang seseorang dari mereka memberikan fatwa hukum, maka gugurlah tuntutan ijtihad atas diri mereka. Yang ketiga ada sunat, apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Ada 3 fungsi ijtihad, yaitu 1. Fungsi arujuk atau kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. 2. Fungsi al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga ada fungsi al-inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya. Kemudian adalah wilayah ijtihad. Semua makhluk bisa menjadi objek ijtihad. Hal yang tidak boleh diijtihad antara lain 1. Masalah qat'iyah, yaitu masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dengan dalil-dalil yang pasti, baik melalui dalil-dalil nakli maupun akli. Hukum qat'iyah sudah pasti berkelakuannya sepanjang masa sehingga tidak mungkin adanya perubahan dan modifikasi, serta tidak ada peluang mengistibatkan hukum bagi para mustahid. Yang kedua, masalah-masalah yang telah diizinkan oleh ulama mustahid dari suatu masa. Demikian pula lapangan hukum yang bersifat ta'abudi atau gorur makulil makna, di mana kualitas ilat hukumnya tidak dapat dicerna dan diketahui oleh akal mustahid.
Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.